Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8. Hari ini kita akan membahas perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial relatif homogen dan saling membutuhkan, memudahkan interaksi antar negara-negara ASEAN dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi negara ASEAN adalah faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor iklim. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN dipengaruhi faktor iklim, yaitu iklim matahari, iklim muson, dan iklim fisis. Iklim matahari. Berdasarkan garis lintang negara-negara ASEAN, akan negara di kawasan ASEAN beriklim tropis, kecuali di sebagian wilayah negara Myanmar yang beriklim subtropis. Iklim muson. Berdasarkan lokasi negara-negara ASEAN berada di antara dua benua dan dua samudra, menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini disebut angin muson. Angin muson terbagi menjadi dua, ada angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat menyebabkan terjadinya hujan di berbagai wilayah negara ASEAN. Sedangkan angin muson timur menyebabkan kekeringan karena terjadi pada saat musim kemarau. Iklim fisis dipengaruhi keadaan wilayah fisis suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan, yang termasuk perairan laut seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sedangkan untuk pegunungan dan daratan seperti Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Negara-negara ASEAN kadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi akibat perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam klimatik, yaitu bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Sebagai upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN menanggulangi bencana klimatik adalah saat kebakaran hutan hebat di Sumatera pada tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Yang kedua, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. 2. Faktor geologi. Berdasarkan faktor geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusun di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Di antara lempeng India-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Salah satu akibatnya adalah negara Indonesia yang memiliki banyak gunung vulkanik dan non-vulkanik. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Bila tumbukan lempeng terjadi di laut atau memengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Contohnya tsunami di Aceh pada tahun 2004. Negara-negara ASEAN sebagai organisasi atau negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang
kecuali Singapura. Setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Barang tambang negara-negara ASEAN antara lain di Indonesia seperti minyak bumi, batu bara, emas, timah, perak, dan nikel. Di Malaysia seperti biji timah, biji besi, bauksit, dan minyak bumi. Di Filipina, tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Di Thailand seperti timah dan mangan. Di Brunei Darussalam, dominan minyak bumi dan gas alam. Di Vietnam, seperti batu bara, besi, timah, antimoni, krom, dan fosfat. Di Laos, ada timah, briket, batu bara, besi, tembaga, emas, gips, dan belerang. Kamboja, biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Myanmar, timbal, seng, perak, timah, mangan, dan tungsten. Di negara-negara ASEAN terdapat sumber daya alam hayati dan non-hayati lain. Sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN adalah hutan dan laut, kecuali negara Laos yang tidak memiliki laut. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara ASEAN yang lain. Tetapi, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Singapura tidak memiliki minyak bumi, sehingga untuk memilikinya, Singapura harus mengimpor dari negara lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya alam ini adalah bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam perlu dilestarikan. Untuk itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya turut melestarikan sumber daya alam yang ada. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.